Ya, selamat datang di channel kita, channel YouTube Puskesmas Bundong, yaitu channel informasi kesehatan untuk masyarakat Bundong. Dan sebelumnya perkenalan dulu, nama saya yaitu Syamsi, saya bekerja di promosi kesehatan di Puskesmas Bundong, biasa dipanggil IAM. Dan di sini kita mau membahas tentang 3 penyakit besar, yaitu khususnya penyakit tidak menular ya di Puskesmas Bundong. Dan hari ini saya kebetulan yaitu ada bintang tamu kita, yaitu Dr. Dias selaku dokter Puskesmas Bundong. Halo masyarakat Bundong, halo juga Mbak Iya. Ya, halo juga Dr. Dias, selamat pagi menjelang siang atau sudah siang ini dok? Udah siang Mbak, udah lapar Oh, soalnya. udah lapar ya. Ya kita langsung aja ya kan lapar ya. Siap. Ya. Oke semuanya ya, di sini saya kedatangan tamu yaitu Dr. Dias selaku dokter Puskesmas Bundong ya. Di sini mau membahas sedikit tentang yaitu 3 besar penyakit, yaitu khususnya penyakit tidak menular ya. Yang pertama yaitu menurut di hasil DGS dari Puskesmas Bundong yaitu pertama hipertensi, dan yang kedua yaitu diabetes, yang ketiga yaitu diabetes dengan komplikasi. Oke langsung saja. Pertama yaitu kita langsung masuk saja ya Dokter Dias ya, hipertensi. Pertama hipertensi yaitu menurut Dokter Dias itu ini kan masyarakat juga mungkin masih ada yang kurang paham seperti itu ya untuk hipertensi. Ya hipertensi sendiri itu penyakit seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau hipertensi itu adalah penyakit di mana tensinya tinggi gitu. Tensi tinggi itu berapa? Tensi tinggi itu ketika tensinya lebih dari 140/90. Nah, di sini kan pasti ada ciri-cirinya ya. Hipertensi itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya untuk mengenali wah, saya hipertensi atau enggaknya itu seperti apa ya, Dok? Iya. Oke, kalau misalnya ciri-cirinya beberapa ada yang gejalanya pusing nih, terus Iya. yang kedua mungkin kaku-kaku, leher juga nggak enak. Nah, tapi sebenarnya gejala untuk hipertensi sendiri itu tidak spesifik gitu. Jadi kadang ada yang tidak bergejala, tapi waktu dilakukan pemeriksaan tensi ternyata tensinya udah tinggi sekali gitu, udah lebih dari 140/90. Jadi ya cara untuk mengetahuinya adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan tensi gitu. Jadi bisa di puskesmas atau bisa juga di layanan pemeriksaan kesehatan yang ada di dusun-dusun itu juga bisa. Kemudian kan ini juga termasuk penyakit yang bahaya ya buat kita ya, buat kita semua. Nah, ini bisa berakibat seperti apa? Misal hipertensi ini tidak dikelola dengan baik atau langsung mendapatkan pengobatan atau ya semacamnya seperti itu. Mungkin bahayanya seperti apa? Oke, jadi kalau hipertensi itu memang dia bahayanya bisa ke berbagai macam organ. Salah satunya itu adalah penyakit jantung. Jadi kalau misalnya masyarakat di Bundong tahu nih penyakit jantung, nyeri dada atau ada yang bilang serangan jantung, nah itu juga salah satu penyebabnya adalah hipertensi atau stroke. Stroke itu juga disebabkan karena tensinya yang tinggi ini, jadi dia merusak pembuluh darah di otak. Jadi akhirnya terjadi stroke itu. Bisa juga dia menyebabkan penyakit ginjal atau juga menyebabkan penyakit-penyakit di pembuluh darah yang perifer, misalnya pembuluh darah di kaki, di tangan, bisa menyebabkan penyumbatan di sana. Kemudian untuk itu biasanya kan ada obat juga ya untuk hipertensi. Mungkin untuk masyarakat bisa sampaikan biasanya cuma obatnya itu untuk hipertensi itu seperti apa, adakah gitu? Misalnya dengan apa gitu? Oh ya, jadi hipertensi itu adalah pengobatan yang bisa dikontrol gitu. Jadi kalau untuk sembuh sepenuhnya itu tidak ada, tapi kita bisa kontrol sampai tekanan darahnya normal lagi atau kurang dari 140/90 itu dengan pemberian obat. Nah, pemberian obat ini bisa didapatkan di puskesmas. Jadi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas, dilakukan screening tensinya, nanti akan mendapatkan obat. Biasanya obat ini kita berikan dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi nanti akan kontrol lagi bulan depan. Nah, banyak juga masyarakat di Bundong yang dengan pemberian obat tensi ini tensinya kembali jadi turun juga, bahkan bisa mencapai normal 120/80 itu juga ada. Jadi untuk masyarakat Bundong dengan hipertensi jangan sampai putus minum obat, karena obatnya harus diminum setiap hari supaya tensinya terus terkontrol. Ya, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan saya juga. Oh. Untuk menghindari penyakit hipertensi ini, mungkin Dokter Dias bisa membagikan tips pada kita semua mungkin ya. Tipsnya seperti apa? Okay. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari itu dengan modifikasi gaya hidup. Salah satunya adalah dengan memperhatikan
makanan nih Mbak, yang dimakan apa aja. Nah, untuk makanan yang dihindari itu adalah makanan yang tinggi garam dan tinggi lemak gitu. Jadi gorengan, sayur santan, nah itu tuh adalah makanan-makanan yang dihindari untuk mencegah hipertensi seperti itu. Atau juga makanan-makanan yang tinggi garam, misalnya makanan instan nih, mie instan, terus snack-snack yang snack-snack yang tinggi garam juga, yang banyak micinnya. Nah itu juga bisa dihindari. Dan jangan lupa aktivitas fisik dengan olahraga, mungkin olahraga ringan, jogging-jogging gitu kan, seminggu 2-3 kali sudah jauh lebih membantu juga untuk menurunkan risiko hipertensi. Oke, terima kasih Dokter Dias, semoga kita sehat selalu. Dan untuk semuanya pemirsa yang ada di manapun, jangan lupa ya subscribe and share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya. Ya, terima kasih ya Dokter Dias sudah hadir di Puskesmas Pundong. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Germas.